sampai pada pengisian ya. Saya ulang lagi. Oke. Nah, ya, jadi ini rumusnya, rumus yang berlaku pada pengisian kapasitor. Nanti kalau kita lihat tadi ya grafiknya ya, jadi ketika T-nya 0, dia masih 0 dengan pada di kapasitor. Kemudian waktunya berjalan terus, ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah maksudnya begini, MC, ya. MC ini adalah konstanta waktu. Nah, nah, di sini kita gunakan, misalkan ya tegangannya 1 volt, hambatannya 1 kilovolt, kapasitansinya 1000 mikrofarad, maka akan membentuk pola seperti ini. Nah, dia di waktu yang pertama 63,21%, yang kedua 86,47%, dan seterusnya. Dia akan mempunyai apa namanya batas kapasitas maksimal. Habis itu ketika diteruskan dia tidak akan masuk lagi, tidak akan nambah-nambah lagi. Ini adalah kurva pengisian kapasitor. Nah, di sini teman-teman ini lebih detailnya ya, waktu konstanta 0,5, 0,5 T, 0,5 MC ya maksudnya. Ini tegangan sama arus. Kita lihat tegangannya dia naik, arusnya juga apa namanya besar. Kemudian tegangan waktu 0,7 ya RC, tegangannya naik, arusnya akan mengisinya kecil ya. Kemudian sampai dia penuh, maka tidak ada arus yang mengalir lagi. Jadi adalah terkait pengisian. Jadi RC ini adalah hasil kali resistansi dengan kapasitansi. Kita kenal dengan istilah konstanta waktu. Ya. Kemudian konstanta waktu ini memiliki karakteristik ketika mengisi daya selama konstanta waktu itu sekitar 63,21%. Ini ya kalau kita lihat tadi ya. Nah, konstanta waktu 1 itu 63,21% terisi. 286, kemudian 3, 95, dan 498 dan seterusnya. Jika kita mengisi terus sampai 5 kali konstanta waktu, maka dia 99,33% terisi. Semakin besar resistansi, ingat ya, si resistor itu kadang nomor kecil arus juga, maka semakin lemah arus yang mengalir. Nah, kalau yang mengalir kecil, maka butuh waktu yang lebih lama untuk mengisi. Ya. Kemudian semakin besar kapasitansi, maka semakin besar kebutuhan untuk mengisinya. Jadi butuh yang lama. Nah, sekarang kebalikan. Setelah kita mengisi, maka berikutnya adalah mengosongkan. Bagaimana mengosongkan? Maka di sini tadinya dihubungkan sama sumber tegangan, maka dalam pengosongan itu sumber tegangan diputus. Maka kapasitor ini ya hanya terhubung dengan resistor atau hambatan umum ya, general ya. Bisa umumnya dipakai adalah lampu ya, lampu emergensi dan seterusnya, lampu LED dan seterusnya ya. Jadi ini yang kebalikan. Nah, misalkan volumenya adalah 2 volt, maka di pada waktu 0 ini masih penuh ya. Detik 0,1 dia turun dan seterusnya. Nah, proses penurunan ini tegangan tertentu pada kapasitor. Itu rumusnya ini, VT sama dengan V0 eksponen pangkat min T dibagi RC. Konstanta waktu RC ya. Nah, ini sekilas dengan kapasitor. Nah, berikutnya kita akan coba uh, bahas soal-soal latihan ya.
Saya tunjukkan untuk soal ya. Saya Ada yang ditanyakan dulu teman-teman sebelum masuk ke latihan soal. Belum ada, Bapak. Halo? Belum ada, Belum ada, Bapak. Bapak. Ini saya coba untuk membuka. Ada nih. Potensial listrik. Pasang dulu. Oh. Nah, nih. Kita akan coba teman-teman pelajari beberapa soal latihan yang terkait dengan ini ya, potensial listrik, energi listrik, dan juga kapasitansi. Nah, contoh yang pertama, ini kita kaitannya dengan potensial listrik ya, jadi yang sudah kita pelajari pengangkat sebelumnya. Misalkan sebuah elektron, ya, ada tabung televisi, dia dipercepat dari keadaan diam melalui bidang potensial VBA, ya VBA, tegangan tinggi, yaitu 5.000 volt. Ditanya berapa perubahan energi potensial elektron, berapa laju elektronnya ketika masanya 9,1 10,31 kilogram sebagai akibat dari percepatan ini. Kemudian ulangi untuk proton ketika masanya sekian. Ya, yang dipercepat melalui beda potensial PBA. Ya, tadi positif 5.000 ini negatif dengan negatif 5.000. Nah, kita akan bahas langsung teman-teman ya. Jadi energi delta EP dan selisih energi potensial itu adalah QPA, Q kali V. Ya, rumus sebelumnya ya. Sehingga Q-nya kalau di elektron itu negatif 1,6, 10 pangkat negatif 19 kali dengan tegangan, yaitu 5.000. Sehingga ketemu selisih ya energi potensialnya negatif 8,0 kali 10 pangkat min 16 Joule. Nah, tanda minus ini dari hasil analisis atau perhitungan itu menandakan bahwa EP-nya itu berkurang, ya. Jadi EP-nya berkurang. Kemudian beda potensial yaitu VDA itu memiliki tanda positif karena potensial akhir lebih tinggi dari potensial awal. Ini negatif ya, negatif ini positif kan, sehingga potensial akhir lebih besar. Kemudian energi potensial ya, ini kan punya nih potensial dia bergerak ke sungai ya, sehingga ada energi gerak, energi kinetik. Dari negatifnya perubahan energi potensial dari delta EK sama dengan negatif delta EP. Delta EK atau energi kinetiknya setara FV kuadrat. Delta EP-nya tadi negatif Q kali VB, V potensial VBA. Nah, nah, kemudian dari sini kita selesaikan hubungan dari V, V sama dengan apa ya, 2 P P dibagi dengan N. Ya. Ini negatifnya di apa namanya muatan negatif ya, negatif dengan negatif ya menjadi positif ya. Kita selesaikan perhitungan, ketemunya kecepatannya adalah 4,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kemudian kalau kita ganti dengan proton, ya dengan tegangan yang kita balik juga, ya, maka masanya kan berbeda. Tadi masanya 9,1, ini dari 1,67 ordernya lebih besar. Ya, min 27 ini ya tadi ini min 31 ya. Sehingga kecepatannya menjadi 9,8
kali 10 pangkat 5. Ya, kalau ini 4,2 pembaginya elektronnya lebih ringan ya. Ini lebih besar, lebih berat masanya, kecepatan juga menjadi lebih kecil. Tuh. Gampang nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, berikutnya adalah beda potensial dari plat sejajar. Ya, plat dua keping sejajar dipisahkan jarak 5 cm, diberi tegangan 50 volt. Berapa medan listriknya? E sama dengan V dibagi dengan D. Ya. Sehingga V-nya 50 dibagi dengan jaraknya, ketemunya adalah medan listrik nilainya 1000 volt per meter. Kira ini gampang. Ya. Kemudian contoh berikutnya, ya potensial di ini ya, ini namanya dipol. Ya, dipol listrik itu dua muatan yang sama besar tapi beda jenis, terpisah pada jarak tertentu. Ya, ini kan positif 50, ini negatif 50. Ya. Kemudian titik A 30 cm di atas Q2, kemudian B ini pas tengah-tengah. Ya. Nah, berapa sih potensial listrik ya pada titik A sama titik B? Nah, kalau titik A ingat ya, kalau potensial listrik itu kan skalar, jadi tidak peduli arah, langsung dijumlahkan. Yang positif membentuk potensial listrik positif, yang negatif membentuk potensial yang negatif juga. Nah, ya sudah, ini kan tinggal dijumlahkan ya. PA2, PA1 ini posisi A. Ya. A ini mendapatkan potensial ya listrik, ada potensial karena ada muatan dua, muatan satu. Ya. Sehingga di sini rumusnya K, Q dibagi dengan R, ya sudah dimasukkan aja. Ya. K 9,9 kali 10 pangkat 9, muatannya 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,3 meter. Ini satunya harus SI semua ya. Kemudian ditambah dengan muatan kedua, ya potensial kedua, K Q2 dibagi dengan R-nya. R-nya berapa? R-nya adalah 0,6 karena 60 cm. Diselesaikan ketemunya potensial listrik di titik A adalah 7,5 kali 10 pangkat 5 volt. Saya kira gampang. Kemudian yang B juga sama, ya. Kalau kita lihat ini kan B ada di titik sini ya, jaraknya 40 cm. Yang sini saya juga pasti 40 cm. Satunya positif, potensialnya positif, satunya negatif, potensial negatif. Kalau dijumlahkan saling mengurangkan maka total nol. Nah, ya. Nah, kalau kita kaitkan teman-teman ya, ini pasti nilainya sama. Misalkan ini adalah positif 50, ini negatif 50. Ini positif 60, ini negatif 60. Ya. Total di sini adalah 0. Inilah adalah garis ekipotensial, yaitu titik yang mempunyai potensial sama. Tapi kalau kenapa ini ditinjau dari dua muatan ya? Kalau cuma muatan satu ya bentuknya melingkar. Kalau dua ini bentuknya di titik tertentu ada ekipotensial listriknya. Nah, kemudian ini adalah kasus ya pada dipol listrik pada suatu gas ya atau suatu atom. Nah, di sini jarak antara atom karbon muatan positif dengan oksigen yang muatan negatif itu 1,2, 10 pangkat min 10 meter. Jadi kecil sekali. Ditanya hitung muatan total. Muatan total pada atom C dan atom O. Potensial listrik berapa dari dipol sepanjang sumbu dengan oksigen sebagai atom yang lebih dekat, ya, yaitu di sebelah kiri sehingga sudutnya sampai dengan 180 derajat. Berapa potensial jika hanya oksigen yang bermuatan? Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, ini adalah dipol listrik. Q rumusnya Q sama dengan P per L, ya. Kita masukkan. Nah, di sini P
Dipol listrik untuk atom CO, ya kita lihat di tabel ya, itu ada nilainya adalah 8. Ya, 8,0 kali 10 pangkat min 30. Ya. Dibagi dengan L, jaraknya 1,2, 10 pangkat min 10. Ya. Ketemunya 6,7 kali 10 pangkat min 20. Ya. Jadi P ini adalah dari tabel ya, tabel dipol atom yang dulu sudah saya sampaikan atau sudah saya jelaskan. Kemudian tegangan apa potensial ya, potensial ketika dia berada sudutnya 180 derajat. Ya, rumuskan dulu Kp cos sudut dibagi dengan R kuadrat ya sudah. Ya. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, P-nya ini ya, P-nya dari ini ya, 8 kali 10 pangkat min 30 ikatan atom. Kemudian cos 180 ya, nilainya min 1 ya. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya di sini ya ketika pada jarak 9 kali 10 pangkat min 10 kita masukkan. Ketemunya potensial listrik pada sudut 180 derajat pada jarak ini ya jaraknya 9,0 10 pangkat min 10 itu adalah negatif 0,089 volt. Nah, kemudian jika kita menganggap bahwa oksigen itu mempunyai muatan negatif 6,7 10 pangkat min 20 ya, maka kita gunakan persamaan ini. V sama dengan K Q per E kuadrat. Ini diasumsikan kalau muatan yang berperan itu adalah muatan pada pada oksigen saja tanpa melihat apa namanya C-nya, tanpa melihat atom C. Nah, sehingga di sini langsung tegangan tadi ya, kemudian K Q per R. Nah, di sini K kemudian Q-nya 6,7 ya. 6,7 ini adalah apa namanya dianggap sebagai muatan yang dimiliki oleh atom atom oksigennya ya. Dibagi dengan R-nya ini 9 ke 9 kali 94 min 10 ya ketemu 0, negatif 0,67 volt juga. Gitu. Jadi ini adalah penerapan dari dipol listrik ketika kita melihat besar potensialnya. Nah, sekarang berikutnya adalah kapasitor. Ya, ini saya kira juga tidak begitu susah. Ini gampang ya. Hitung kapasitansi sebuah kapasitor ya pada plat 20 kali 30 20 kali 3 sorry ya. Dipisahkan oleh udara sejauh 1 mili ya. D-nya itu 1 mili. Ya, kalau kita bayangkan pas praktikum di fisika dasar, kapasitor kepik sejajar itu kan platnya bisa digeser-geser, dipindah lokasi. Ya, didekatkan, kemudian menjauh ya. Berapa nilai kapasitansinya? Kemudian berapa muatan pada setiap plat jika kapasitor tersebut dihubungkan ke baterai 12 volt. Ya. Yang ketiga, berapa medan listrik antara kedua plat tersebut? Tuh. Nah, kita selesaikan kasus untuk plat sejajar C adalah epsilon 0 A per D yang sudah kita masukkan. Ya, epsilon 0, 0-nya 8,85, 10 pangkat min 12, ya. Kemudian luasannya adalah panjang lebar tadi 20, kita harus mengubahnya ke meter ya. Ini min 2 maka naik dari apa namanya dari sini kan 20 cm naik 2 tingkat menjadi 0,2. 0,2 dikali dengan 0,03 ya. Ketemunya 6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Jaraknya diketahui di soal ya 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Ketemunya 53 picofarad. Ingat ya, satuan dari kapasitor adalah farad ya. Tetapi banyak sekali yang dikonversi apa namanya penulisannya. Ini kan pico itu kan 10 pangkat min 12 ya. Ya di sini ya
atau mungkin malah mikro ya ini, tapi ini piko ya karena ordernya kan -12, ini -3 habis ya. Di sini mikro itu ordernya 10 pangkat -12. Kemudian muatan pada setiap plat berapa muatannya ya? Kita kembalikan rumusnya Q sama dengan C kali V. C-nya ada, V-nya ada, tegangan sumbernya ya. Berarti muatan pada setiap plat adalah 6,4, 10 pangkat -10. Ya. Kemudian kalau ditanya medan listriknya bagaimana? Kita gunakan kasus plat E sama dengan V dibagi D. Ya. V-nya adalah 12 volt, D-nya 1 kali 10 pangkat -3 meter, ketemunya 1,2, orde kali 10 pangkat pangkat 4 ya, kan -3 naik ke atas ya. Gitu. Oke, ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti diulang-ulang kembali. Nah, kemudian contoh keenam. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya. Jadi sebuah lampu kilat ya, lampu flash ya, lampu model kamera kan, modelnya kan kilat gitu kan. Menyimpan energi pada kapasitor 150 mikrofarad pada tegangan 200 volt. Berapa banyak energi listrik yang tersimpan? Ingat rumusnya ya, U sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah C-nya di sini ada 150 ya mikrofarad. Kita buat yang SI 10 pangkat min 6. Kemudian tegangannya 200. Ketemunya 3 Joule. Ya. Nah, kemudian perhatikan satuan ya di sini ya. Dari di sini istilahnya F FV kuadrat sama dengan C per V, V kuadrat sama dengan CV, sama dengan ini konversi. Ya. Ini adalah cara konversi, ini picofarad, maksudnya F ini farad, ini volt kuadrat sama dengan CV, V kuadrat. Nah, ini adalah jadi penyetaraan satuan. Nah, sehingga di sini jika energi ini dapat dilepaskan dalam 1/1000 detik atau 10 pangkat min 3 detik, maka daya keluaran itu akan ekuivalen 3000 watt. Gitu. Nah, sekarang kita terapkan kasusnya pada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial diameter pertama A yang bagian dalam, yang luar adalah B. Kemudian medan listrik, ya kita ingin membuktikan istilahnya ya medan listriknya itu untuk kasus yang ini nilainya E sama dengan apa namanya ini kalau ini kan I dibagi dengan 2 pi epsilon 0 L kali R. Kita ingat L dibagi dibagi L itu adalah rapat muatan panjang atau lambda. Sehingga ini sebenarnya ya ini E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 lambda dibagi dengan R. Ini bentuk lain dari persamaan ini. Ditanya tentukan nilai kapasitansi persatuan panjang. Ingat ya, C dibagi dengan L. Ya, dari kapasitor berbentuk silinder. Nah, beda potensial antara kedua konduktor A dan B ya, VA, VB gitu kan. Nah, berikutnya kita akan coba analisis ya. Rumus awal adalah VB kurangi VA atau delta V sama dengan negatif ya, negatif E DR atau DS. Nah, ini pakai R ya, DR ya, boleh. Kemudian E-nya kita masukkan ini ya, kita masukkan sini I dibagi 2 pi epsilon 0 LR ya. Kemudian DR ini integral. Nah, ini DR dibagi R integralnya adalah ln ya, ln X apa ln kalau ini berarti ln B kurang ln A sama dengan ln B per A. Nah, ini konstanta keluar sama dengan Q dibagi dengan 2 pi epsilon 0 L ln B per A. Nah, kemudian kalau di sini adalah per panjang, ya, perpanjang ya, nilai kapasitansi persatuan panjang.
Maka di sini L-nya pindah. Ya, ini kan ada L. Maka C per L sama dengan 2 pi epsilon 0 ln A per P. Itu. Nah, sekarang kita terapkan pada rangkaian kapasitor. Ya, ada bentuk seperti ini C1, C2, C3, susunannya campuran. Yang C1, C2 ini rangkaiannya secara seri, yang C3 dengan rangkaian yang samping ini adalah rangkaiannya paralel. Berapa kapasitansi penggantinya? Nah, kita akan selesaikan satu persatu dulu. Yang C1, C2 ini rangkaiannya secara seri. Ya, kalau secara seri ini berkebalikan dengan resistor yang dijumlahkan, maka di kapasitor justru diseperkan. 1/C12 sama dengan 1/C1 tambah 1/C2, ketemunya berapa? Ini tinggal diselesaikan secara matematis. Nilainya 60 dibagi 19. Kemudian C12 yang sebelah sini dengan C3 itu paralel. Kalau paralel itu bagaimana? Kita jumlahkan. Gitu. Kita jumlahkan. Langsung ya. Jadi tadinya adalah 60 bagi 19 ditambah dengan 12. Ini. Ketemunya 15,16 mikrofarad. Baik, ini untuk kegiatan belajar kita kaitannya dengan listrik statis. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nanti kan saya share ya materinya di WA, termasuk juga akan saya share di rekamannya. Itu. Ini saya share dulu ya di grup. Oke, sudah saya share. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Nanti dibaca-baca, dipelajari kembali ya, karena memang materinya berurutan dari sifat bahan, deret ribu listrik, kemudian hukum Coulomb, kemudian medan listrik, kemudian hukum Gauss. Hukum Gauss itu metode lain untuk menentukan medan listrik, kemudian potensial listrik, energi listrik, ya. Maksudnya energi potensial ya potensial listrik dan energi potensial listrik. Yang terakhir adalah kapasitor, ya. Kapasitor, rumusnya rangkaiannya ada seri paralel, kadang kombinasi. Nah, agenda pekan depan itu adalah saya asumsikan ujian blok, ya ujian blok untuk materi listrik statis. Kemudian yang listrik dinamis saya gunakan penugasan. Nanti saya buatkan soal yang bisa dibawa istilahnya dibawa pulang ya. Jadi yang UTS, sorry yang ujian blok dikerjakan di kampus ya di ruang lab itu adalah listrik statis pekan depan. Itu karena waktunya mepet ya. Kita hari Kamis itu saya cek di kalender itu banyak merah ya sehingga kita banyak apa namanya tidak di lab ya mungkin karena merah kan kampusnya libur sehingga kita ganti dengan perkuliahan daring atau pakai Zoom itu. Baik sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada dari saya mungkin cukup sekian karena ini mendung dan hujan deras di kampus ya. Sekian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat ya. Silakan dipelajari kembali. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas silakan ditanyakan atau dikomunikasikan di grup. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ini ada angkat tangan nih Mbak Renza. Gimana Mbak Renza? Pak, referensinya bagaimana nih, Pak? Gimana Mbak Renza? Yang keras? Untuk presensinya bagaimana nih, Pak? Oh iya presensi. Oh iya saya kelupaan.
Jadi untuk kali ini saya input semua aja ya, saya masukkan ya. Saya asumsikan berangkat, nanti saya input manual. Nah, kemudian untuk yang ujian listrik statis itu open book ya, silakan bukunya boleh dibawa, boleh pakai kalkulator, yang jelas tidak boleh kerjasama antar teman. Itu. Jadi rumus yang banyak saya kira tidak ada masalah ya. Yang lupa rumus bisa dibuka kembali bukunya. Tuh. Baik, sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kak. Oke, sama-sama. Saya end meeting ya dari sini.